A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidzan fi ayati ukhra, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Zoom yang kebetulan menyimak, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sekarang kita dalam keadaan saum bulan Ramadan. Untuk itu marilah kita memohon kepada Allah, semoga segala amal ibadah yang kita lakukan, termasuk saum yang sekarang kita lakukan, benar-benar mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan ini merupakan suatu tanda syukur kita, bahwa kita semuanya telah diberi hidayah oleh Allah menjadi orang beriman dan Islam, diberi nikmat yang luar biasa dari sejak dilahirkan hingga sekarang. Nikmat kecil, nikmat besar, yang terasa, yang tidak terasa. Untuk itu tidak bisa lain kecuali kita harus mensyukurinya, yaitu dengan ibadah. Wahai orang-orang orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar menjadi orang yang bertakwa. Para pemirsa yang saya hormati, sebelum dilanjutkan, marilah kita memohon kepada Allah, semoga sholawat dan salam Allah limpahkan kepada junjungan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada pengikutnya yang benar-benar melaksanakan syariatnya dengan baik dan benar. Para pemirsa yang saya hormati, mengapa kita ini harus puasa? Karena puasa itu adalah ternyata diwajibkan kepada seluruh manusia, yaitu sebelum kita juga diperintah. Tiada lain hanya supaya bertakwa. Kalau kita pikir-pikir, orang yang mau berpuasa itu adalah orang yang bertakwa. Tetapi di sini disebutkan bahwa puasa agar kita bertakwa. Artinya supaya tambah ketakwaannya. Sekarang kita lihat ciri-ciri orang bertakwa. Banyak sekali ada di dalam Al-Quran. Bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah yang awal. Ada juga di surat yang lain. Yaitu orang-orang yang senantiasa beriman dengan iman yang benar, dan dia senantiasa beramal saleh. Iman yang benar yang seperti apa? Ialah iman yang betul-betul sesuai dengan surat yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, bahwa Islam itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keimanan kita terkontaminasi
dengan kepercayaan-kepercayaan di luar Islam. Apabila itu terjadi, maka habitat a'maluhum. Sia-sia belaka amalannya. Amal saleh. Amal saleh ini merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Amal saleh berupa ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup segala sesuatu apa yang kita lakukan yang mendatangkan Allah menjadi senang. Sedangkan amalan-amalan yang lainnya adalah yaitu antara sesama manusia, sesama makhluk hidup di dunia ini. Jadi kita seharusnya senantiasa habluminallah dan habluminanas. Itulah orang-orang yang bertakwa dengan yang sebenar-benarnya takwa. Ibadah yang kita lakukan kali ini sangat-sangat beruntung bagi mereka yang melakukan. Karena Rasulullah SAW dalam khutbah terakhir di bulan Sya'ban telah menyampaikan, wahai manusia, akan datang bulan yang agung. Bulan yang penuh dengan barokah. Dan bulan yang di dalamnya ada salah satu hari yang dianya 1000 bulan. Beruntung mereka apabila melakukan amal saleh ketika Lailatul Qadar tiba. Sebaliknya, amat celaka apabila seseorang menjumpai bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat ampunan. Inilah yang kita harus renungkan, sehingga untuk meningkatkan ketakwaan itu tidak bisa lain, kita harus beriman dan kita harus beramal saleh. Sampaikanlah amal saleh sekecil apapun. Apabila ada kesempatan, kita lakukan. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu, apalagi merusak waktu. Menyia-nyiakan waktu kita berdiam diri, merusak waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita dipakai untuk hal-hal yang maksiat. Hal yang maksiat itu adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ya, mudah-mudahan saja dengan melaksanakan saum ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian lakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh karena Allah. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mudah-mudahan kita semuanya dengan bulan Ramadan ini kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan ampunan, dan kita semuanya dijauhkan dari siksa api neraka. Saya rasa itu saja saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar mendapat ridho dan ampunan Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.